oleh saudara mahasiswa selama mengikuti kuliah di program training FKIP Unpas ya. Anda selama 1 semester memperoleh materi evaluasi pendidikan berkaitan dengan apa kajiannya itu ya. Yang pertama paling tidak saudara bisa mengkaji tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi penilaian pendidikan, tujuan, fungsi dan karakteristik penilaian pendidikan. Apa itu evaluasi proses belajar, evaluasi hasil belajar mengajar, evaluasi program pendidikan dan evaluasi program kurikulum gitu ya. Jadi di sini strategi pembelajarannya Pak Opik udah hebat sekali ya. Paling tidak Anda akan mengembangkan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan dengan kajiannya, yaitu untuk apa sih sebetulnya tujuan evaluasi itu? Kenapa mata kuliah ini ada di pendidikan dasar ya? Sebagai guru, saudara wajib mengikuti mata kuliah evaluasi karena dengan evaluasi ada tujuannya bisa seleksi, saudara itu ya. Bisa juga untuk mendiagnostik, bisa untuk penempatan dan pengukuran keberhasilan sesuatu. Itu melalui evaluasi. Makanya nanti saudara akan belajar dari Pak Opik karakteristik dari evaluasi itu apa saja misalnya ya. Ini karakteristik evaluasi pendidikan ini bisa tidak langsung, bisa ukuran kuantitatif, bisa menggunakan IQ, bisa relatif antar waktu, juga memungkinkan terjadinya kesalahan. Hal-hal itu yang akan dikaji diantaranya apa nih? Jadi kita harus bisa membedakan antara evaluasi pendidikan dengan evaluasi kelas ya. Pada objeknya sebagai input, saudara akan melihat bagaimana kompetensi guru itu. Personalitinya seperti apa, sikap, inteligens, penampilannya seperti apa. Nah itu. Kemudian sebagai transformasi objek dari evaluasi ini, saudara akan mengevaluasi kurikulum yang berlaku di Indonesia ini. Akan belajar sejarah kurikulum selintas sampai saat ini, sejarah dari perkembangan dari model pembelajaran. Udah macam-macam model pembelajaran berubah, pendekatannya pun sudah macam-macam. Dulu sekarang berpusat pada siswa, kemarin-kemarin ya. Sekarang robah lagi, bukan berpusat pada siswa. Pada abad pembelajaran 21, pembelajaran itu bukan hanya berpusat pada siswa, tapi kolaborasi antara guru dan siswa. Nah ini yang saat ini ya. Jadi ketika nanti saudara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran pun, tidak hanya bunyinya siswa aja, siswa mampu anu-anu, tapi siswa bersama guru bla bla bla. Itu temanya udah rubah lagi lah. Akan dibicarakan. Kemudian strategi yang pembelajaran seperti apa ini? Kita evaluasi juga metode, teknik, pendidik seperti apa, sistem pengelolaan dan sarana prasarana. Itu yang akan objeknya, objek evaluasi itu. Sekali lagi ya, inputnya Anda itu kompetensinya dari seperti apa nih? Personality guru seperti apa? Sikapnya, inteligensinya, penampilannya, kemudian transformasinya, ada kurikulumnya bagaimana nih kita evaluasi, lihat-lihat. Strategi metodenya, tekniknya, sistem pengolahan. Akhirnya kepada apa? Nanti sebagai output dan outcome dari evaluasi kita itu lulusannya seperti apa nanti. Nah, bahan ini sangat menarik.
bisa juga dijadikan sebagai salah satu kajian ketika sebagai referensi ketika saudara nanti akan menyusun skripsi ya. Di samping itu sebagai subjeknya yang melaksanakan evaluasi itu siapa sih? Ada 3 hal nih. Bukan 3 hal, 3 unsur ya. Yang pertama pendidik. Anda sebagai mahasiswa disiapkan sebagai pendidik lah, karena itu sudah bisa mengevaluasi objek tadi. Kemudian sebagai petugas dan sebagai psikolog. Oke lah, sebagai petugas dan psikolog kita abaikan, kita akan langsung Anda itu sebagai pendidiknya gitu ya. Nah, karena itulah nanti Pak Opik akan menyampaikan juga teknik dari alat evaluasi ini berupa skala rating skalanya apa, bisa kuesioner, bisa checklist, bagaimana cara membuat checklist, interview, observasi, dan mengevaluasi daftar riwayat hidup seseorang lah melalui portofolio. Akan dikenalkan pula oleh Pak Opik itu apa sih tes diagnostik sebagai alat evaluasi. Tes diagnostisnya seperti apa, kemudian tes formatifnya bagaimana, tes sumatifnya bagaimana. Nanti Anda pun akan berkenalan dengan apa sih yang disebut validitas dari suatu evaluasi, reliabilitasnya bagaimana, objektivitasnya bagaimana, praktiknya bagaimana, dan ekonomisnya seperti apa. Nah itulah selama 1 semester ya diharapkan bisa melaksanakan itu sehingga 1 semester ini pertemuan pertama nih. Besok minggu depan itu sudah mulai tidak melalui Zoom lagi ya, pasti sudah melalui diskusi-diskusi di e-learning lah. Melalui Zoom itu paling-paling kita akan bertemu lagi nanti melalui tatap maya ini. Kalau tidak keberatan sih silahkan Pak Opik atur-atur ya. Tapi dari fakultas itu paling tidak maksimal 4 kali itu paling bisanya. Kenapa? Terlalu lama kasihan mahasiswa itu pulsanya. Tapi tadi yang ini program Zoom yang Pak Opik itu hanya 40 menit. Saya kira itu aja Pak Opik sebagai pengantar ya. Jadi nanti silakan Pak mahasiswa diantarkan tadi untuk objeknya sudah jelas. Bagaimana, strateginya bagaimana, kemudian sarana prasarananya bagaimana gitu lah. Kemudian kita sebagai subjek, sebagai pendidik mencoba mengaplikasikan, menerapkan, melakukan evaluasi kepada objek tadi. Saya selamat kuliah teknik politik ya. Semuanya sehat walafiat, sehat lahir batin, terhindar dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kembali pada Pak Opik. Silakan Pak Opik. Mohon atur nuhun Bapak Dr. Haji Dahlan Iskandar sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Mohon Pak, kemarin tadi Pak atas netting ke mahasiswa soal perkawis perkuliahan iya. Jantan sistemna Pak aya nu sinkronus, aya nu asinkronus. Terus anu dicatatkan ke Bapak upami ayeuna tiap pertemuan sinkronus mah hawatos ka mahasiswana oge gitu. Anu kuota-kuotana panginten dina 14 pertemuan teh panginten mung 4 atau 5 pertemuan anu sifatna sinkronus. Anu sisana mah panginten ku abdi bade bentuk video Pak. Jadi mahasiswa mohon mahasiswa panginten tiasa ngakses perkuliahan ieu selama 24 jam. Panginten contohna anu tos ku abdi dipidama sapatos kieu Pak, abdi izin share screen ka sadayana. Misalkan janten sapatos kieu Pak. Kita jadiin janten mahasiswa biasa ngakses selama 24 jam kanggo materi ieu. Kumargi hasil angket Pak Acep kamari saeuna teh mahasiswa teh hoyong si video dosenna saeuna teh anu mengajar teh
Jadi sesuai dengan angket pasikeun jantan hoyong dilingkeun ka video dosenna gitu. Anu sanesna panginten aya diskusina aya 2 Pak. Aya diskusi langsung dan tidak langsung bentuk chatting, anu tidak langsung berbentuk forum tanya jawab. Salajengna PPT-na patos dilebetkeun ku abdi. Jadi mahasiswa apakah mau mempelajari sendiri atau berdiskusi dengan dosen, silakan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu, Pak. Dan mahasiswa biasa mempelajari sendiri PPT anu tos disayogikeun dina e-learning na ieu bentuk asinkronusna panginten seperti itu. Panginten gitu Pak anu tos di setting ku abdi progresna panginten. Ya, jadi sekarang pertemuan pertama pada para mahasiswa itu pertama sebagai mengenalkan mata kuliah ini ya, belum sampai ke materi secara mendalam. Jadi seperti ini jalannya. Jadi kita sudah berlangsung bagus. Berapa orang sekarang yang sudah hadir lihat di 44 ya? 44 tambah dikurangi 2 dosen berarti 42. Semuanya berapa mahasiswa ini kelas C ini? Sabamil 48 ya milnya kelas itu sabamil. Untuk kelas A alhamdulillah kalau untuk mahasiswa angkatan 2017-nya 44 Pak. Oh, 44. Cuma kata Pak Arifin-nya ada penambahan dari yang cutting jadi 48. 48 Pak saya. Jadi kita sudah 42 yang hadir ya, tinggal 6 orang lagi yang belum aktif. Kita doakan kaulah mereka sakit cepat sembuh, kaulah mereka yang belum aktif itu ada kesulitan jaringannya, mudah-mudahan bisa segera mencari solusi. Apakah mereka pergi ke cari jaringannya itu ya? Tapi saya yakin untuk mahasiswa PGSD inilah paling-paling dari Bangka, Palembang udah bagus-bagus ya. Saya semalam sampai jam 10 lah dengan melalui pertemuan ini dengan para mahasiswa PGSD. Ada yang dari Palembang, dari Bangka. Justru yang dari Bangka, Palembang lebih bagus sinyalnya itu terima. Ya aneh gitu ya. Tapi orang Cililin mungkin karena pada gunung gitu ya, jadi luplap betul. Itu di Begutan Pak. Aneh sih ya. Nah, kenapa Palembang itu? Jam 10 malam saya uji coba, mulai jam 19.30 ya. 3 kelas gitu. Alhamdulillah. Kalau ini kelas siang hari lebih saya sengaja malam itu dikira dengan pertimbangan kalau malam sedikit penggunanya ya, pengguna jaringan itu. Kemudian bisa lebih lancar, lebih leluasa gitu. Tapi ya tadi pulsa ya Pak Fik ya, berkaitan dengan pulsa. Bagus Pak Fik, jadi itu ya. Jadi dengan video-video nanti mereka melihat, sekali lagi menekankan ke mahasiswa, jadi dalam pembelajaran ini selama 1 semester sampai tanggal 16 Januari, ada 2 macam ya, sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus itu para mahasiswa yaitu pertemuan tatap muka langsung. Tatap muka langsung sinkron ya. Jadi antara dosen dengan mahasiswa. Cuma karena situasinya COVID ini, pandemi 19 ini ya, maka tatap mukanya hanya melalui dunia maya. Makanya saya menyanyikan lagu ini tadi. Ya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kalau kemesraan gitu ya, tapi wabah COVID ini segera cepat berlalu. Kasihan mahasiswa juga ingin bertemu ya. Mungkin bukan hanya dosen dengan mahasiswanya, ada juga pacarnya yang dari Bangka atau dari mana ya, sementara dari Pangandaran juga ingin cepat bertemu gitu ya. Oke lah, bagus sekali. Teruskan Pak Opik, saya menarik ya, nanti kita diskusi materi dilengkapi. Tapi ini sudah bagus nih tahap awal sebagai istilahnya memproklamirkan diri nih. Mulai hari ini kita kuliah evaluasi pendidikan. Mangga Pak Opik, silakan. Wanita waktu 10 menit deh. Bila ada pertanyaan di mahasiswa, mangga silakan. Dan ditutup Zoom-na secara otomatis. Mangga Emil, bila diteruskan Emil. Udah Pak, dari saya cukup. Dari teman-teman lain, dari Saida, Aldi, kayaknya sudah paham ya si pola perkuliahannya.
Mungkin kedepannya tinggal menunggu keaktifannya saja, keaktifan dari mahasiswa. Doakan juga dosen-dosennya, mudah-mudahan diberi kelancaran. Seperti itu, mudah-mudahan mata kuliah juga ini membawa manfaat bagi semuanya. Bang Inten cekap segitunya Pak Nya. Amin. Tapi saya Pak Opik, saya ingin ini dan diam saja ya. Kita sebagai mahasiswa punya otak, punya hati, punya keinginan. Jadi ini kita kan ungkap apa, nah, jangan malu-malu ya, jangan takut. Silakan sampaikan. Mumpung ada 6 menit lagi, silakan. Harapan Anda terhadap pada perkuliahan ini seperti apa? Silakan ya. Jangan malu-malu, silakan. Mangga Sayyidah Regina. Kayaknya atas aktif videonya. Hanya tadi coba buka yang PPT-nya, tapi nggak bisa di-download. Apa emang settingannya nggak bisa di-download, Pak? Oh bisa di-download. Itu tinggal ada ujung panah kan di pojok kanan atasnya, itu bisa di-download si PPT-nya. Tapi kalau kesulitan nanti Bapak mengirim secara manual ke KM-nya bisa seperti itu, RPS-nya, PPT-nya. Kalau kesulitan mendownload di sistem Moodle-nya. Begitu Sayyidah ya? Ya, siapa? Sayyidah dari mana? Sayyidah dari mana sebentar? Lokasinya saya atin dari mana? Dari Soreang. Soreang, oh Soreang dekat ya. Dari Soreang. Baik, terima kasih, dekat Soreang. Silakan yang lainnya. Halo, jangan terbungkam Anda itu, ungkapkan. Belajar menentukan pendapat secara kritis, silakan. Cindy, pertawasan Cindy. Paling ini Pak, untuk evaluasi ini kita di matkul ini lebih kepada memfokuskannya tuh kepada evaluasi di kelas berapa gitu, atau secara keseluruhan di kelasnya gitu untuk menilai evaluasinya. Oh itu ya, baik. Untuk ini sekali lagi subjek mata kuliah kita bukan hanya kelas. Sekali lagi bukan hanya kelas. Bukan penilaian ini, mata kuliah ini bukan penilaian kelas itu ya, tapi evaluasi pendidikan. Karena itu nanti objeknya satu kurikulum. Kita mengevaluasi kurikulum. Kemudian mengevaluasi strategi pembelajaran. Apakah sudah lengkap belum nih? Sudah bagus belum strategi pembelajaran nih? Kita cobakan misalnya kalaulah memang tidak COVID, sebetulnya mahasiswa akan saya tugaskan ke lapangan itu, suruh ke SD. Melihat bagaimana para guru itu membelajarkan siswanya. Tapi karena COVID ya nggak bisa gitu ya. Sebetulnya sih bisa saja dipaksakan ke rumah gitu ya. Tapi karena para guru dewasa ini dengan pembelajaran digital yang dilakukan itu, apakah melalui Google Meet, apakah dengan WA misalnya. Kemudian teknik membelajarkannya seperti apa. Jadi nggak bisa difokuskan kepada satu kelas ya, nggak bisa fokus pada satu kelas. Pendidik, apakah pendidik sudah sesuai dewasa di Indonesia? Kita akan coba nanti mengevaluasi bahwa menurut Undang-Undang Guru, yang berhak menjadi pendidik itu sarjana, terserah sarjana apapun, plus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik itu diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah itu kan salah satu evaluasi itu. Sistem pengelolaan, apakah sudah bagus? Apakah pengelolaan dana BOS dewasa ini sudah rata-rata baik dan benar gitu ya? Nah itulah. Wah hanya sebentar lagi. Itu sekali lagi. Jangan sampai Anda terciut kepada satu fokus kelas, nggak bisa itu. Kita mata kuliahnya evaluasi pendidikan, bukan evaluasi kelas. Terima kasih ya. Mangga. Cukup ya pertanyaannya. Mungkin kedepannya pada yang usahakan nganggo akun Zoom fakultas Pak, meh dalami gitu pilih nuju panas-panas lagi ya waktu CF gitu. Iya, waktunya udah habis ini ya, kasihan mahasiswa nih nanti. Kalau ketinggalan nambah handet gitu, Emil pada naos deh gitu ketinggalan itu. Tapi kalau lagi mah gratisan, berbayar, jadi mau 40 menit. Pak Intan sakitu ya, Pak Intannya apanya? Mangga.
Mohon. Atur nuhun ka Bapak Dr. Datang Iskandar atas nyempatkeun waktosna di saksi berna. Nuhun oge ka teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di minggu depan. Sehat selalu. Salam buat keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak. Tengah COVID ini ya. Dipoto dulu Bobik ada waktu. Soalnya tiasa ditampilkan teh video sadayana apa intenya tiasanya. Susah, Pak. Lan, Jaringan. Jadi kan ya belum bisa. coba tampilkan ya video ieu video diaktifkan videona uang foto bersamanya. Ini dipoto dulu artinya. Mereka sudah mengisi daftar hadir belum Bobik? Tolong Atas ingatkan. Pak, atas. Ya, ya. Mohon. Ke Bapak dipasihan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Biasa diangkat jempolna sadayana. Sip. 1, 2, 3. Kali ini anu slide kaduana. Cindy jempolna angkat Cindy. 1, 2, 3. Dilaporkan ke forum e-learning Pak Upik kegiatan hari ini. Ya. Mohon atur nuhun sadayana abdi ditutup Zoom-na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.